Daftar para menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi dari Idrus hingga Johnny Plate. Diketahui sudah ada 5 menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Terbaru, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini diduga juga terseret dalam lingkaran kasus korupsi. Syahrul mengaku tidak mengetahui soal isu dirinya terlibat kasus korupsi, bahkan diisukan menjadi tersangka oleh KPK. Syahrul juga enggan memberikan komentar banyak terkait isu tersebut. Hal itu diungkapkannya setelah ia mengikuti kegiatan panen bawang di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Rabu 14 Juni 2023. Sebelumnya, KPK kini tengah melakukan penyelidikan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, KPK sedang dalam tahap proses permintaan keterangan ke sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan. Melansir dari Tribun News, berikut daftar menteri pada kabinet Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Idrus Marham. Periode pertama pemerintahan Jokowi, mantan Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau I. Idrus ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada 24 Agustus 2018 dan dilakukan pemeriksaan selama 7 bulan. Pada 23 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi vonis hukuman penjara 3 tahun kepada Idrus. Dia dinyatakan bersalah karena menerima uang suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Kojo. Uang tersebut demi membantu Kojo mendapatkan proyek di PLN. Idrus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi hukumannya justru ditambah sehingga menjadi 5 tahun penjara. Dia selanjutnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan hukumannya dikurangi sehingga menjadi 2 tahun penjara. Idrus Marham akhirnya bebas dari penjara tanggal 11 September 2020. Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi melakukan korupsi pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan menerima gratifikasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanggal 18 September 2019. Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum menerima suap 11,5 miliar rupiah dan gratifikasi 8,6 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awoy. Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 29 Juni 2020 menjatuhkan vonis hukuman penjara 7 tahun dan denda 400 juta rupiah kepada Imam. Di samping itu, dia diberi hukuman tambahan yakni dicabut hak politiknya selama 4 tahun. Edi Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terjerat kasus korupsi dalam proyek ekspor benih lobster atau benur. Edi ditetapkan sebagai tersangka tanggal 25 November 2020 seusai ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dia menerima suap pengurusan izin budidaya lobster serta ekspor benih senilai 25,7 miliar rupiah dari para eksportir benih lobster dan divonis 5 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mengharuskan Edi membayar uang pengganti sejumlah 9,7 miliar rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat subsidiar 2 tahun penjara. Selain itu, hak politik dia dicabut selama 2 tahun terhitung sejak selesai menjalani masa pidana pokok. Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi pengadaan bantuan sosial sembako COVID-19 di Jabodetabek. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanggal 6 Desember 2020. Juliari menerima suap 32,4 miliar rupiah hasil komitmen fee pengusaha mendapatkan tender pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Suap itu berasal dari potongan fee tiap paket bansos yakni sebesar Rp10.000 tiap paket bansos dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Tipikor. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Selain itu, hak politik Juliari juga dicabut selama 4 tahun terhitung setelah selesai menjalani masa pidana pokok. Johnny G. Plate. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tersandung kasus dugaan korupsi proyek menara BTS 4G dan infrastruktur pembangunan Bakti Kominfo. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengklaim kerugian negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus itu. Dia dan 5 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Johnny Plate kini dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi yang dilakukannya sebagai pengguna anggaran.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.